Saya melihat melapor hari ini tuh dalam tanda kutip bagian dari balas dendam politik nih, Bang. Bagi kami tanda tanya besar, apakah seorang anak muda yang baru mendirikan perusahaan dengan mudah mendapatkan penyertaan modal dengan angka yang cukup fantastis? Segmentasi isu dan objek. Karena kita tadi Anda menyebutkan kenapa Kaisang juga nggak disertakan sih gitu. Sekalian aja nih, banyak orang yang terindikasi kasus korupsi dan macam-macam. Kan selesai menurut saya. Kami melakukan riset, kami melakukan analisis teoretik bahwa salah satu buku penting ya sebetulnya yang ditulis oleh Yoshihara Kunio yang dia nulis soal RZ Capitalism. Nah, kaitannya dengan Gibran dan Kaisang? Iya, nanti kaitannya saya jelaskan. Gunakan dengan cara atau logika yang benar. Semua presiden bersih yang dilaporkan beberapa orang saja. Padahal ada calon-calon presiden lain loh. Itu berikutnya, harus Mas. Dilaporkan. Siap-siap Kalau aja. Berikutnya kan masalahnya sekarang itu jadi jangan juga itu yang pertama. Putra sulung Presiden Joko Widodo ini justru menantang Ubedillah Badrun untuk membuktikan dahulu tuduhannya. Gibran mengaku siap ditangkap apabila dia terbukti bersalah seperti yang dituduhkan. Kenapa rupanya kalau anak presiden, anak presiden, anak menteri, anak pengusaha, anak rakyat, anak petani, semua bisa kok. Tapi kalau presiden itu pejabat publik. Sebagai pejabat publik, dia punya tanggung jawab. Ketika beliau disumpah, itu tidak boleh menerima sesuatu, memberikan sesuatu baik langsung maupun tidak langsung. Anak presiden dengan grup bisnis yang diduga terlibat pembakaran hutan. Jadi memang ini kisahnya dari tahun 2015. Objek yang dilaporkan itu beda. Mencoba untuk menggeser bahwa isu bukan lagi soal fundamentalisme, bukan lagi soal tentang kadrun, tapi ini ada isu yang cukup penting di lingkaran kekuasaan saat ini. Terkait kasus ini, Ubedillah meminta KPK untuk menyelidiki dan membuka kasusnya secara terang-terangan tanpa ada yang ditutupi. Bahkan ia juga meminta Presiden Jokowi untuk dipanggil bila memang dibutuhkan. Karena yang dilaporkan itu rata-rata orang yang ada di kekuasaan. Ada Pak Luhut, ada Pak Erik, ada Ganjar, ada Ahok. Kan begitu, ada Kaisang, ada Gibran. Yang terkait Dua putra Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka dan Kaisang Pangarep, dilaporkan ke KPK atas dugaan KKN oleh aktivis dan dosen UNJ Ubedillah Badrun. Ini kayaknya ada tebang pilih gitu. Ada segmentasi yang di Solo, ada yang di Jakarta. Jadi saya menyebutnya ini bagian balas dendam sehingga menghambat proses 2000. Ini nggak ada dendam. Ya silakan dilaporkan, kalau salah ya kami siap. Untuk masalah track recordnya ya tanya Kaisang. Kepentingan bahasa ini diserahkan kepada Adi Masyari. Enggak dong, juga ikut karena juga logika dong. tadi yang Anda sampaikan, saya ingin KPK memverifikasi calon presiden yang itu sudah terjawab banyak. Cek aja, cek aja. Ya cek aja, kalau ada yang salah ya silakan dipanggil. Salah ya apa ya dibuktikan. Ini tidak lebih dari sekedar ingin menggeser isu balas dendam politik, dan rata-rata pelapornya adalah Bang Ubed, Bang Adi Masyadi yang dulu kita tahu adalah orang yang sangat kritis terhadap Jokowi. Mereka sangat oposan terhadap pemerintah. Emangnya masih zaman minta proyek sama orang tua yang di pemerintahan, dasar besok. Anda nggak melaporkan Pak Prabowo, kan itu calon presiden loh, surveinya. Nggak melaporkan Sandiaga Uno, surveinya tinggi. Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka menanggapi pelaporan dirinya ke Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK oleh dosen Universitas Negeri Jakarta UNJ Ubedillah Badrun. Yang penting tempur dulu, ribut itu belakangan. Bangun akurmasi dan macam-macamnya. Karena apa yang disampaikan oleh Bang Ubed, Bang Adi, ketika misalnya ditanya bukti-bukti barunya juga agak bingung. Gibran meminta agar tuduhan tersebut dibuktikan terlebih dahulu. Hal tersebut disampaikan Gibran di sela-sela kegiatannya di Balai Kota Solo 12 Januari 2022. Gibran menyatakan siap diperiksa dan dipanggil oleh KPK terkait adanya laporan dugaan KKN ini. Kelompok yang sudah ada di dalam survei. Relawan. Prabowo ada dalam survei nggak? Bertambah kalau ada survei relawan. Pak Prabowo ada dalam survei nggak? Anda baca survei yang mana sehingga nama Prabowo hilang dari situ? Anda baca survei yang mana sehingga nama Pak Prabowo? Ada kriteria lain, Mas. Jadi ada relawan, semacam. Ya itu. Di media ada 7 yang siap. Dengarin ya. Ada 7 yang siap di berita itu, 7 kandidat capres yang sudah siap. Mereka wartawan sendiri yang menyimpulkan yang siap itu karena sudah punya relawan. Baru 7 orang itu yang baca berita nggak? Sekjen Gerindra itu menyatakan bahwa akan mencalonkan Pak Prabowo. Baca sudah ada berita. relawannya nggak?
Ya, itu ketua partai loh. Berawal pada 2015 ketika PT SM yang sudah menjadi tersangka pembakaran hutan dituntut oleh Kementerian Lingkungan Hidup dengan nilai 7,9 triliun rupiah. Namun, dalam prosesnya, Mahkamah Agung hanya mengabulkan tuntutan senilai 78 miliar rupiah. Tidak perlu melihat apa konteks ini dalam konteks yang sangat subjektif, karena ini persoalan bangsa sebetulnya. Kami melakukan itu karena kami gelisah. Bangsa sudah merdeka 76 tahun lebih. Reformasi sudah 23 tahun. Praktek korupsi masih merajalela. Bahkan Pak Jokowi sendiri mengatakan bahwa ini adalah extraordinary crime. Problemnya presiden itu Bung Eko, di mana? Bung Eko, karena ini perusahaan ini ada beberapa bermasalah dan pimpinan dari perusahaan ini punya anak. Di tengah perusahaan bermasalah, ya dengerin dulu. Iya. Ada ingin menangkap logika kan? Hanya punya logika yang bisa menangkap. Diam dulu. Itu bukan bagian dari Kompas. Ya, itu saya ingin saya katakan. Anak Rossi, dulu. Kalaupun Rossi sebagai profesor, Rossi bukan presiden, bukan bagian dari Kompas. Rossi bukan presiden. Iya, tapi cara berpikirnya begitu. Dengarkan dulu. Di saat yang sama, ya, petinggi PT SM ini beberapa bulan lalu dilantik menjadi duta besar. Nah, apalagi tapi hubungannya apa lagi? Ini makin kacau, ini makin kacau. Ini pertanyaan. Saya setuju. Anda ajarkan publik bagaimana cara berpikir yang benar. Ada hubungannya dilantik. Saya kira biar publik nanti akan makin kacau ini. Dalam laporan ke KPK tersebut, Ubedillah mengaku membawa bukti-bukti data perusahaan serta pemberitaan terkait adanya pemberian penyertaan modal dari Ventura. Memang mereka mau coba memojokkan kita. Pak Joko Widodo yang tegas mengatakan jadikan hukum Panglima. Ini jelas merusak orang-orang yang sudah dilaporkan, merusak kredibilitas mereka. Orang yang muncul di survei sebagai kandidat capres, sebagai kandidat gubernur, otomatis sejak dilaporkan nama-nama mereka sudah ada persepsi negatif yang sudah muncul di orang. Kalau ya silakan dilaporkan, kalau salah ya kami siap. Untuk masalah track recordnya ya tanya Kaisang. Tahun 2002 ini, tahun 2002 ini harus dibersihkan semua nama itu sehingga pas 2003 itu sudah bersih semua. Oke, sekarang kita tunggu kapan janji Anda tadi melaporkan calon-calon presiden yang lain. Kita tunggu. Kalau Anda nggak melaporkan, kita bertanya di depan publik. Ente pingin pemilu itu ke depan tuh kemarin setuju, tapi jangan pilih dong laporannya. Ente lakukan terus soal agama, soal macam-macam. Kita tidak ingin itu. Kita ingin bersih dari korupsi, bersih dari soal agama, sehingga tidak ada tebang ke depan pilih. itu kampanye itu pencerdasan pendidikan politik. Kalau itu saya kira Bang Hadi semua setuju, kita semua setuju. Yang jelas kesalahannya di sama mana? Bang Eko nih. Uang 92 miliar rupiah itu untuk membeli saham MMP diperoleh melalui utang pada perusahaan private equity di Singapura bernama Walker Strategic Investment. Dibuktikan tuh. Mau tangkap sekarang aja nggak apa-apa. Jadi jangan alergi dengan istilah balas dendam. Maksud saya adalah teman-teman aktivis civil society ini kan mencoba ingin dendam itu menggeser. Jadi isu agama itu bukan satu yang serius ditakuti gitu. Dendam isu korupsi loh. Dendam itu kan sebenarnya ingin disampaikan kan. Dendam itu bukan diksi soal negatif. kadrun-kadrun lagi. Pelapor itu juga harus bisa membuktikan kapasitasnya sebagai pelapor yang baik. Artinya laporannya memiliki kepentingan secara langsung atas diri pelapor. Kemudian juga pelapor juga punya kepentingan bahwa dengan dilaporkan ini penegakan hukum bisa lebih baik lagi. Tapi apa yang kami lakukan adalah sesuatu yang berharga bagi kepentingan bangsa di masa depan. Karena isu yang kami angkat adalah isu korupsi. Kalau soal kritik, silakan bisa di-track. Saya sejak zaman Orde Baru sampai memperbaiki bangsa. Itu kan hak disediakan oleh undang-undang dan sangat konstitusional. Kami mohon juga silakan saja buktikan dengan bukti-bukti yang akurat disertai dengan saksi-saksi. Jangan terlampau dalam tanda kutip intimidatif juga kalau ada yang begini-begini. Saya cuma beresin logikanya aja gitu. Khawatir diskursus kita yang menarik ini kemudian ngomongin logika hanya gini, soal masalah intimidasi. kalau ini Saya bersih, menikmati betul. Kalau indahnya ini saya berharap jadi pendoa. Yang pertama harus dicatat adalah yang membeli 8% saham PMMP senilai 92 miliar rupiah itu bukanlah Kaisang. Yang melakukan pembelian adalah PT Harapan Bangsa Kita alias GK Hebat yang berdiri pada 2019. Kami membawa bukti, dalam bahasa hukum mungkin disebut sebagai bukti permulaan. Jadi jangan katakan tidak ada bukti. Dan bukti itu kita ambil secara resmi, legal, melalui sudah prosedur hukum. Saya juga bukan menggertak, Rossi. Indonesia negara hukum. Hati-hati, ya, terukurlah kalau bicara.
Karena ini bahaya loh. Itu yang saya katakan tadi, 242. Karena apapun nanti kalau dia mau terus lanjut, dia harus siap di BAP sebagai saksi pelapor. Diketahui Gibran Raka Buming Raka dan Kaisang dilaporkan oleh Ubedillah Badrun ke KPK terkait kasus dugaan KKN. Tapi kan udah rusak orang, karakter assassination. Nah, tidak ada niat. Nggak baik. Jadi gini, kenapa nggak ada niat? Ingat loh, kita ini baby boomers. Kalian rasain yang namanya Gibran, yang namanya Kaisang itu, ya siapa dia? Milenial. Lihat dong, ukur dong siapa kita. Itu ada banyak perusahaan yang bermasalah dalam soal pembakaran hutan. Pertanyaannya, mengapa ada perusahaan yang tidak diusut sampai sekarang? Padahal kerugian negara begitu besar, 7,9 triliun, 20.000 hektar, dan banyak perusahaan yang tidak diselesaikan dalam soal itu. Ya, Bung Ubed. Kalau di era Orde Baru itu butuh waktu lama untuk kemudian membuat keluarga presiden itu terlibat dalam bisnis. Kalau ini belum 10 tahun. Kita semua sepakat lah, bangsa ini harus bebas dari korupsi, pemimpin ke depan harus clear, kemudian pemerintahan harus clean government, itu kita semua sepakat. Tetapi untuk menegakkannya perlu dengan akal sehat, nggak juga menggunakan narasi-narasi besar ini dengan akal yang lompat-lompat tadi untuk kemudian berlindung di balik narasi besar. Nanti publik juga akan bingung, kok begini menegakkan narasi besar dengan proses kita perlu mengajarkan publik bagaimana berdemokrasi yang sehat dengan akal sehat, bagaimana menegakkan hukum yang sehat juga dengan akal sehat, tidak menjadikan narasi besar ini sebagai tameng seolah-olah kita sudah memperjuangkan narasi besar padahal ujung-ujungnya tadi ini cuma menjelang tahun politik saja. Itu yang saya khawatirkan.